Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin rame dan semakin memanas. Guys, mengenaskan info terpanas hari ini. Hubungan antara Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto dinilai semakin retak. Dan kabarnya Prabowo juga tidak mau pindah ke IKN. Kemungkinan besar Prabowo tidak akan lagi mau diatur-atur oleh Jokowi, sebab sebentar lagi jabatan kepresidenan Jokowi telah berakhir dan Prabowo pun juga akan dilantik menjadi presiden. Sudah pasti Prabowo lah pemegang tampuk kekuasaan. Sementara itu pemerintah telah membuat RUU penyiaran yang melarang awak media dan jurnalis dilarang melakukan investigasi dan penyiaran. Hal tersebut mendapat tanggapan langsung dari berbagai elemen termasuk mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Wow, mantap. Oke guys, seperti apakah videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Sistem yang ada sekarang ini yang menurut saya sih ya, dan dalam hati saya sebenarnya saya tidak begitu rela pemilihan presiden dilakukan dengan one person one vote seperti sekarang ini. Kita mau demokrasi itu hanya bisa jalan kalau tingkat pendidikan itu sudah lebih tinggi ya. Bagaimana kita mau merasakan demokrasi langsung dengan 60% lebih penduduknya berpendidikan SD dan setingkat SD, dengan tingkat pendapatan per kapita cuma sekian, lalu dengan kemajemukan yang luar biasa ini, kita memang sulit untuk menerapkan demokrasi langsung. Dan kerusakan sekarang ini menurut saya bukan lagi pada level elit, tapi sampai ke bawah. Dalam pemilu ini ya, kita itu berkampanye menjelaskan ideologi perjuangan partai segala macam, sia-sia. Kita bina satu desa, kita bikinkan segala macam kemauan, sia-sia. Yang paling penting itu besok nyoblos Anda kasih saya uang berapa. Iya. Kerusakan ini. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengkritik aturan di dalam RUU penyiaran yang melarang tayangan eksklusif jurnalisme investigasi. Menurut Mahfud, aturan tersebut sangat sesat karena tugas jurnalis justru melakukan investigasi. Iya. Mahfud juga menambahkan justru sebuah media akan menjadi hebat jika memiliki jurnalis-jurnalis yang bisa melakukan investigasi. Iya, betul. Pakar hukum tata negara itu juga merasa melarang jurnalis melakukan investigasi dan melarang media menyiarkan produk investigasi sama saja melarang orang melakukan riset. Ia melihat keduanya sama, walaupun berbeda keperluan. Tanya Mahfud, Dewan Pers juga menolak RUU penyiaran tersebut. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyampaikan pasal tersebut bertentangan dengan UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang tidak mengenal sensor dan pelarangan penyiaran terhadap karya jurnalistik berkualitas. Iya. Pelarangan siaran investigasi dinilai sebagai upaya pelarangan karya jurnalistik profesional. Dalam draft RUU penyiaran tertanggal 27 Mei 2024, terdapat sejumlah pasal yang dikritik karena berpotensi mengancam kebebasan pers. Iya. Salah satunya pasal 50B ayat 2 huruf C, mengatur larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Ada satu anggota DPR yang menjelaskan ke saya, ini sebenarnya bukan inisiatif Kenapa mereka. bisa dilarang melakukan investigasi titipan para pemerintah. jurnalis ya? Jadi jangan-jangan mereka nggak ada datang apa karena di nggak ingin negeri bertanggung ini? jawab untuk menjelaskan kenapa RUU ini begitu problematik. Pelemahan media jelas kan. Tadi sudah disebut misalnya tayangan jurnalisme investigatif yang eksklusif itu dilarang. Saya kira argumen anggota DPR yang menjelaskan bahwa itu untuk mencegah monopoli tidak masuk akal. Monopoli itu maksudnya kalau negara misalnya memonopoli media hanya lewat televisi misalnya seperti Republik TVRI gitu. Media lain yang swasta tidak diberikan informasi, itu baru monopoli. Atau media lain dibredel bahkan seperti zaman Orde Baru gitu. Iya. Nah kalau arahnya ke sana, benar seperti judul diskusi hari ini, Jurnalis dilarang selamat melakukan datang di era investigasi. Orde Baru. Undang-undang khusus tentang media kan sudah ada, terbitkan. Undang-undang 40 itu, Undang-undang Rakyat pers. semakin Jadi dibungkam apalagi ini guys. Apalagi di dalam RUU penyiaran revisi ini mau diatur juga kewenangan Komisi Penyiaran bukan hanya pada televisi dan juga radio, melainkan juga media lain. Ditambah lagi ada undang-undang lain yang sebenarnya sudah mengatur detail tentang psikotropika, tentang zat adiktif, undang-undang anti narkoba misalnya. Itu ngapain lagi diatur di sini? Jadi ini secara azas hukum sudah sangat bermasalah. Di dalam hukum pidana kita sudah ada larangan perjudian dan pidana jelas. Pasal yang dulu dikenal sebagai pasal Sakongsa, pasal 303 itu pasal perjudian. Jadi untuk apa lagi diatur di dalam RUU penyiaran ini?
jangan-jangan ini hanya kamuflase ya, karena isu-isu ini kan cukup populer di masyarakat, anti narkoba, anti perjudian gitu, sekedar untuk mengatakan bahwa undang-undang ini memang sesuai dengan keinginan masyarakat, tapi misi tersembunyinya adalah membatasi pers. Tayangan eksklusif dari jurnalisme investigatif adalah pemerintah. Berkali-kali kan, misalnya sebutlah Tempo, atau dulu Bang Karni di TV One misalnya, atau Kompas TV misalnya, ketika melakukan tayangan eksklusif hasil-hasil jurnalisme investigatif, itu menimbulkan gangguan dari pemerintah. Pemerintah telepon editor seniornya, pimretnya, atau bahkan misalnya melakukan pemidanaan. Dulu jurnalis Metro TV di Sulawesi, Upi Asmaradana juga dipidanakan. Nah, tapi kelihatannya undang-undang ini mau direvisi karena tidak cukup bisa menjangkau pers. Kenapa? Karena pers selama ini dilindungi oleh undang-undang pers. Para sarjana yang melakukan studi politik di Indonesia, baik itu orang luar negeri maupun dalam negeri, semuanya menyimpulkan demokrasi Indonesia sedang mengalami krisis. Pertama, menguatnya undang-undang represif, hukum pidana, hukum siber, dan sebagainya. Kedua, memusatnya kembali kekuasaan pemerintah pusat atau menebalnya kekuasaan eksekutif. Legislatif tidak ada lagi. Yang ketiga, menurunnya kualitas partai politik, tidak ada lagi oposisi. Bahkan dalam RUU penyiaran ini, saya kaget juga dengar pernyataannya Pak TB Hasanuddin dari PDIP yang mengatakan bahwa RUU ini diperlukan dan larangan untuk penayangan eksklusif jurnalisme investigatif diperlukan karena selama ini jurnalisme investigatif itu mempengaruhi proses hukum. Itu kan sebenarnya fungsi kontrol masyarakat. Banyak kasus yang ditutup, ya, tidak dibuka, ketika di-expose oleh media, baru kemudian didorong. Jangan lupa, pengalaman Orde Baru kita punya kasus Udin. Tanpa Udin, nggak mungkin kita tahu ada korupsi di pemerintah daerah setempat. Tapi ongkosnya mahal, dia dibunuh. Dan saya kira ada banyak kasus di masa reformasi gitu, jurnalis mengalami resiko-risiko intimidasi. Belum lagi jurnalis yang tergabung di dalam Indonesia Leaks, itu juga mengalami intimidasi. Tapi tanpa mereka kita nggak akan pernah tahu siapa orang Indonesia yang menyimpan uang di negara-negara yang tanpa bayar pajak. Mantap. Atau yang insentif pajaknya rendah. Jadi larangan tayangan investigatif, larangan narkotika, psikotropika, tetapi apalagi tadi Bung Ade menyebut tentang larangan homoseksualitas atau penayangan hal-hal yang sifatnya LGBT, saya kira itu juga tidak bisa dibenarkan oleh undang-undang asasi manusia. Zaman Orde Baru menterinya saya dibilang seorang gay misalnya, Pak Yofave misalnya, kan? Atau Dorce seorang transgender. Ada banyak lagi lah yang bisa saya sebutkan MC-MC di TV yang sebenarnya mereka kan nggak melakukan tindakan kriminal. Kalau ada orang melakukan kriminal, baik di LGBT maupun bukan, ya sama-sama dong kedudukannya di hadapan hukum. Jadi larangan semacam ini, dugaan saya, ini untuk memancing timbulnya sebuah smoke screen, asap kabut untuk menutupi isu yang sesungguhnya. Isu utamanya adalah memastikan bahwa media-media yang seringkali mengekspos penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, pengusahaan lingkungan, pengelolaan tambang yang tidak benar, itu untuk bisa dibatasi atau kalau perlu dibredel. Dan larangan itu sebenarnya sama dengan pembredelan. Jadi RUU ini ketimbang diberi nama RUU penyiaran, lebih tepat disebut sebagai RUU penyensoran. Lihat berita kedua tentang retaknya hubungan Prabowo dan Jokowi. Meskipun rumor ini sudah sempat menguat begitu ya beberapa bulan lalu, namun tampaknya semakin kesini semakin jelas ya tanda-tandanya. Setidaknya ini terlihat dalam sikap Prabowo ya terhadap dilarang melakukan investigasi. Kabar begitu ya bahwa Prabowo ini ogah-ogahan begitu untuk pindah ke IKN. Ini setidaknya diberitakan oleh bocor halus Tempo ini yang mengaku mendapat informasi tersebut dari elit di Gerindra ya. Dan bahkan Prabowo menyuruh Gibran saja yang pindah di IKN. Ini menarik ya. Meskipun hal ini langsung dikonter oleh Prabowo langsung ya dalam wawancara dengan Al Jazeera ini ya baru-baru ini Prabowo dalam wawancara tersebut menegaskan ya tetap mendukung pembangunan IKN dan akan melanjutkan IKN. Namun ya semua tahu ya bahwa apa yang tampak di layar dan di balik layar itu bisa saja sangat berbeda. Setidaknya kalau kita lihat secara logika begitu ya, memang pembangunan IKN ini bisa dikatakan tidak masuk akal ya, apalagi jika Prabowo sudah mempunyai program unggulan atau programnya sendiri yaitu makan siang gratis yang juga akan memakan biaya besar pastinya ya, diprediksi sampai ratusan triliun, 100 sampai 200 triliun untuk tahun pertama makan siang gratis. Sementara untuk pembangunan IKN ini bisa sampai 500 triliun dan saat ini sudah hampir 100 triliun ini ya untuk membangun IKN ini, dan itu dananya dari APBN. Bisa dibayangkan jika terus menggunakan dana APBN karena investornya tidak kunjung datang begitu ya. Jika terus menggunakan APBN maka tentu saja akan boncos ini APBN-nya dan Prabowo tidak bisa melaksanakan program-programnya ya. Selain itu memang masalah polemik soal IKN ini dengan Prabowo dan Gibran ini sudah tampak sejak beberapa waktu lalu ya, setidaknya sejak pembahasan RUU DKJ ya, daerah khusus Jakarta. Di situ dalam draft sebelumnya dikatakan, bisa-bisanya ini memang aneh ya, dalam draft RUU DKJ daerah khusus Jakarta itu disebutkan bahwa pemimpin Dewan Aglomerasi Jabodetabek ya, karena kan DKI sudah tidak ada diganti daerah khusus Jakarta, maka akan ada Dewan Aglomerasi se-Jabodetabek ini yang memimpin dalam draft tersebut adalah wakil presiden. Ini aneh ya, karena kan sudah jelas wakil presiden itu seharusnya tidak mengemban tugas-tugas strategis, hanya sebagai wakil dari presiden. Tapi ini aneh, draftnya itu berbunyi seperti itu dan ini sempat dibahas ramai
damai. Tapi untungnya tampaknya ini sudah terjadi tarik-menarik dan draft itu dibatalkan dan bunyinya diganti bahwa pemimpin Dewan Aglomerasi Jabodetabek DKJ nanti dipilih langsung oleh Presiden. Jadi ini bisa dibayangkan ya, jika hal ini tidak dikoreksi, dibiarkan lolos, bisa-bisa saja ya, bisa terjadi nanti pemimpin Dewan Aglomerasi Jabodetabek itu adalah wakil presiden, artinya nanti Gibran berkantor di Jakarta dan menjadi pemimpin Jabodetabek, Dewan Aglomerasinya, sementara Prabowo-nya tergusur ke IKN dan jauh di sana istana presidennya. Nah, ini mungkin yang menjadi selanjutnya isu bahwa justru Prabowo minta ya Gibran aja yang tinggal di IKN, saya tetap di Jakarta. Begitu setidaknya kabar yang tersiar ya di balik layarnya ini dan ini memang ramai dibahas di internet karena yang ogah untuk pindah ke IKN sebenarnya dikabarkan ini bukan Prabowo saja, karena DPR juga terlihat ogah-ogahan untuk pindah ke IKN. Ini sudah terlihat ya di balik DPR ya, bahwa ada usulan ini ya oleh Wakil Ketua Balik yaitu Ahmad Baidowi yang mengatakan agar Jakarta ini diusulkan menjadi daerah parlemen atau daerah legislatif saja, sehingga semua kegiatan pusatnya itu tetap di Jakarta, sehingga kantor DPR dan anggota Dewan tetap di Senayan, begitu usulannya. Dan sepertinya usulan ini akan disetujui. Itu artinya DPR juga nggak mau pindah ke IKN ya, dan hal ini sudah direspon oleh pemerintah melalui Kemendagri yang mengatakan seharusnya ya DPR pindah ke IKN menemani pemerintah ya, satu kesatuan begitu dengan pemerintah di IKN. Jadi ini menjadi polemik sendiri, IKN-nya, pembangunan IKN-nya sudah menjadi polemik. Kemudian yang mau pindah ke sana pun ini banyak yang nggak mau tampaknya ya disuruh pindah ke IKN. Padahal di era masa kampanye, Prabowo berkali-kali menegaskan mendukung IKN, akan melanjutkan IKN begitu ya. Tapi tentu saja lain dulu, lain sekarang. Sekarang Prabowo sudah nggak butuh Jokowi lagi gitu ya, nggak butuh dukungan Jokowi lagi seperti dulu karena sudah menang, dan apalagi nanti kalau sudah dilantik, artinya semua tergantung di tangan Prabowo ya. Dan ini tidak harus lagi tampaknya Prabowo mengiyakan saja apa kemauan Jokowi. Nah, apakah itu yang akan terjadi nanti ya? Karena saat ini tampaknya Prabowo belum mau vulgar ya, masih di Al Jazeera setidaknya tadi mengatakan akan mendukung IKN. Nah, ini kita tunggu saja waktunya setelah dilantik nanti dan setelah Jokowi tidak berkuasa, itu semua akan berubah. Ini diprediksi akan semua berubah. Pertama, Prabowo sudah tidak akan tergantung lagi dengan Jokowi ya. Yang kedua, Prabowo juga akan menganggap ya, pastinya secara logika ini Gibran akan menjadi rival politiknya ya, karena Gibran bisa suatu saat nanti akan digadang-gadang menjadi presiden ya, sehingga Prabowo akan menganggap ini tentu sebagai ancaman Gibran ini ya. Dan yang ketiga ini juga menarik, prediksi saya ya, saya membayangkan ya gimana ini batin Prabowo ya ketika Pilpres kemarin ya, ketika berpasangan dengan Gibran dan mengetahui bagaimana trik-trik kecurangan yang dilakukan. Mungkin ya yang ada di benak Prabowo. Dulu ya, kira-kira begitu. Jadi ya tentunya ini tidak menimbulkan suatu chemistry yang baik sebenarnya antara Prabowo dan Gibran ya, karena justru praktek-praktek kecurangan yang dilakukan ini akan memberi persepsi buruk kepada Prabowo bahwa suatu saat itu juga akan menimpa dia, bahkan sudah menimpa dia pada pemilu sebelumnya, dan akan menganggap Gibran sebagai rival politik ya. Dan selanjutnya juga secara hitung-hitungan Prabowo ini tidak menguntungkan begitu ya untuk terus bergabung atau terus bersatu dengan Gibran dan Jokowi ya. Bahkan tersiar kabar ini ya, Prabowo lebih memilih bersatu atau merapat dengan PDIP atau Bu Mega ya, karena secara sejarah memang hubungan Prabowo dan Megawati ini sudah chemistry-nya terbangun sudah cukup lama ya, bahkan tidak bisa dihilangkan jasa Taufik Kemas ini almarhum ya, atas kepulangan Prabowo ke tanah air. Kita tahu ketika terjadi kerusuhan Mei tahun 98, Prabowo ini mengungsi atau mengamankan diri ke Yordania karena Raja Jordan adalah sahabatnya ketika sekolah di Inggris ya, di sana. Dan kemudian Taufik Kemas adalah sosok yang paling berperan ya, yang berjuang untuk kepulangnya kembali Prabowo ke tanah air dan berkiprah kembali di tanah politik ya, sehingga memang ini hubungannya sudah tidak bisa dihapus begitu saja ya dengan PDIP atau Megawati, sehingga ketika tersiar kabar itu menurut saya sangat mungkin ya bahwa Prabowo justru akan memilih merapat dengan PDIP. Dan kabarnya lagi nih ya, bahwa PDIP mau merapat dengan Prabowo dengan syarat Gibran tidak diberi peran yang strategis ya. Dan ini masuk akal, pilihan yang masuk akal menurut saya bagi Prabowo, karena PDIP ini adalah partai besar. Sementara Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi sudah bukan siapa-siapa ya, karena nggak punya partai ya. Sementara PSI kita tahu sendiri, potret suara PSI adalah potret pengaruh Jokowi sebenarnya, nggak terlalu besar ya, sehingga ya Gerindra, PDIP itulah yang justru berperan dalam Pilpres kemarin. Nah, ini yang mungkin menjadi pertimbangan bagi Prabowo bahwa sebenarnya setelah Jokowi tidak berkuasa lagi dan dirinya dilantik menjadi presiden, maka nggak butuh-butuh banget dengan Jokowi ya. Apalagi Jokowi sudah tidak bisa lagi memainkan perannya atau strateginya untuk main ancam lagi ketika dia sudah tidak menjadi presiden. Sudah nggak bisa lagi mengancam menjarakan si A, menjarakan si B, bongkar aib si A, si B, si C, karena semua akan dibawa kendali Prabowo jika Prabowo menjadi presiden. Oke, mantap. Itulah dia guys. Semoga apa yang dibilangkan Mbak Cantik ini itu terbukti ya. Walaupun Pak Prabowo sekarang masih disuruh-suruh Pak Jokowi, tapi setelah dilantik nanti jadi presiden, mungkin semua itu kan berubah dan Pak Jokowi kan tidak menjadi presiden lagi ya. Dan itu
ya pasti akan berubah itu. Berkemungkinan Pak Prabowo akan membuat aturannya sendiri, itu udah pasti ya. Nah, kita lihat saja nanti guys gimana keadaan negeri ini di tangan Pak Prabowo. Nah guys, gimana tanggapannya tentang video ini? Tolong sampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.